Mari berjalan ke Wonosari Wetan, tapi sebelumnya mengair ikan. Sambutan baik kami aturkan keramah tamahan yang membahagiakan. Kau lagi keren-keren ya. Ya, sambutannya luar biasa, membahagiakan. Bahkan menawari buah saja berkali-kali dengan minum. Karena keramah tamahan yang pembiasaan, pendidikan karakter. Ini masih pagi ya. Orang penting memakai dasi. Wow, gayanya sangat keren sekali. Hai, ku ucap good morning. Good morning, selamat pagi. Jumpa dengan kami pada kesempatan ini. Wah, berhari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, lebih-lebih Bu Ati Setiawati selaku Kepala SD Negeri Slametan, berdasarkan pencermatan saya, ini saya memakai kata saya karena nanti Bu Nur akan menyampaikan sendiri. Berdasarkan pencermatan saya dari nomor 1 sampai 67, kita berikan aplaus luar biasa. Sekalipun demikian, saya tidak punya hak untuk memberikan nilai. Nanti yang akan memberikan nilai kepala dinas. Kami hanya memberikan kualitas saja, secara kualitas. Artinya bahwa penilaian kinerja kepala sekolah berdasarkan amatan saya dari nomor 1 sampai nomor 67 ini luar biasa. Di samping itu tadi saya sebelum memasuki ruangan saya sudah keliling, salah satunya titik kulminasi saya pertama adalah musola. Nah, dari musola itulah menjadi tempat saya untuk melihat secara keseluruhan. Karena apa? Karena pendidikan sekarang hanya 3 hal yang dituntut: literasi, numerasi, dan karakter. Dan mata pelajaran itu hanya alat, bukan tujuan. Yang tujuan adalah 3 itu. Nah, matematika, IPA, bahasa Indonesia, Penjas Orkes, dan Mulok, serta pelajaran lainnya itu sebenarnya adalah alat untuk mencapai tujuan dari literasi, numerasi, dan karakter. Nah, tuntutan kurikulum sekarang adalah bagaimana kita bisa mencapaikan literasi, numerasi, dan karakter. Maka dikenal di kurikulum Merdeka, terutama IKM Mandiri Berubah dan program sekolah penggerak, itu tidak dikenal penilaian, tapi asesmen. Dan Bapak Ibu sebenarnya sadar atau tidak sadar, sebenarnya jenengan sudah dibawa ke situ. Sudah 2 tahun ini, kelas 5 itu dilakukan asesmen berbasis komputer. Itu asesmen nasional. Dan itu wujudnya adalah berupa pengukuran yang sifatnya literasi dan numerasi. Nah itu jadi ANBK itu sebenarnya bukan ANBK ya, ASPD. ASPD itu transisi sebenarnya, karena masih bermuatan mata pelajaran, ya kan? Masih PPKN, matematika, IPA. Asesmen bukan begitu. Asesmen itu hanya literasi, numerasi. Makanya ada kemarin jenengan melakukan asesmen bagaimana lingkungan belajar itu dipotret. Jadi saya dari nomor 1 sampai 67 tadi banyak mencermati tentang penilaian itu. Jadi kita dituntut memang dengan kurikulum dengan IKM Mandiri Belajar
jenengan masih memang induknya kurikulum 13. Tetapi sudah dituntut bagaimana jenengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kalau di kurikulum jenengan tadi belum, karena memang kurikulumnya 13. Tetapi pembelajarannya sudah dituntut. Bagaimana jenengan melakukan pembelajaran dengan berdiferensiasi. Artinya ngawulo kepada minat, bakat, kemampuan yang dimiliki oleh Islam. Contoh jenengan menerangkan tentang pembelajaran IPA tentang fotosintesis. Menugasi kepada kelompok A, kelompok B, kelompok C tidak harus sama. Karena jenengan sudah mengasesmen kelompok ini adalah memiliki kecenderungan pembelajaran dia adalah gayanya audien, atau dia mengutamakan mendengar, atau mungkin visual, dia mengutamakan melihat. Kemudian ada yang mengutamakan kinestetik atau gerakan. Nah, itu namanya kita sudah pembelajarannya berdiferensiasi. Harapannya di kurikulum IKM Mandiri Belajar pun itu sudah dimasuk itu. Jadi tidak harus menunggu kurikulum mandiri berubah. Biarpun kurikulumnya tetap induknya 13. Ini di sisi saya ini pengawas pembinaan jenengan, tetapi saya berdasarkan kaitan ini, saya ini bukan selaku pengawas ini, selaku penilai kedua yang tadi mencermati nomor 1 sampai 67 berkaitan dengan penilaian. Berdiferensiasi juga berkaitan dengan pengelolaan kelas. Saya kira jenengan tidak ada kelas itu yang hanya monoton, mejanya hanya menghadap kursi, semua menghadap ke sana, sehingga tidak terjadi dialog, hanya monolog. Saya kira enggak, mesti sudah diatur sesuai dengan tingkat kebutuhan dan sintak model pembelajarannya. Jadi itu juga sudah berdiferensiasi dan seterusnya, monggo. Karena memang ini tuntutan dan kurikulum kita itu sebenarnya sekarang fleksibel. Dan SD Negeri Slamet ini kan gurunya potensial semua, termasuk kepala sekolahnya masih potensial. Tahun lahiran 75 itu masih muda dibanding dengan 67, lebih yang 64. Nah, ini saya. Jadi maka monggo SD Slametan ini nanti saya mendengar dari jauh ada yang sudah guru penggerak gitu. Pada saatnya nanti saya akan memantau Bu Ati. Sudahkah lulus guru penggerak di angkatan ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13. Karena nanti angkatan guru penggerak sampai 13. Insya Allah Bu Riani sudah masa kerjanya memenuhi, mudah-mudahan nanti ke-13 ya, paling tidak, mudah-mudahan. Atau Bapak Ibu guru yang lain, monggo, karena ini kesempatan jenengan untuk meningkatkan diri lewat kesempatan ini. Bu Nur Yanti pernah mengatakan, orang tua kita selalu mengajarkan bagaimana filosofi gabah, lesung, dan alu. Ketika gabah itu ditutup dengan digerakkannya alu, maka si gabah itu akan bergesekan. Karena bergesekan maka terkelupas. Alu menggerakkan lagi, kelupasannya akan semakin membuat bulir-bulirnya semakin bagus dan terjadi beras yang putih mencolok, bernas. Apa filosofinya? Alu itu adalah kepala sekolah pengawas, menggerakkan kan? Sedangkan lumpang, lesung adalah media sekolah ini, kegiatan KKG, gugus dan seterusnya, itu adalah lumpangnya. Nah, gurunya ya gabah itu tadi. Jadi guru yang hebat itu adalah guru yang terbentuk karena kita mau sharing. Nah itu, jadi saya berharap pada saatnya nanti guru penggerak akan muncul dari SD Slametan. Amin. Orang mengamini. Mengamini Pak. Nah, kepala sekolah yang mengamini, guru mengamini ya. Maksudnya adalah bagaimana kita bisa menggerakkan diri kita bersama-sama di SD Negeri Slametan ini.
Karena kehebatannya ternyata sharing, dan sharing itu menyebabkan berkualitas. Itulah yang saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita untuk meningkatkan penilaian, karena ujung tugas dari guru adalah menilai itu sendiri. Tugas guru kan mendidik, membimbing, mengajar, melatih, mengevaluasi atau menilai. Dan guru sudah biasa melakukan hal ini. Jadi kalau guru olahraga kok datang ke lapangan hanya modal semprit, nah menilainya pakai apa? Semprit. Nah, mestinya ada apa yang dibawa ini nanti akan untuk menilai. Kopi. Nah, Yung. Mas Nusan ini contohnya ya, guru olahraga kan. Mesti guru olahraga, kalau saya lihat guru olahraga itu biasanya bawa semprit, ya pulpen di cantelin dan itu, terus biasanya bawa daftar nilai, biasanya dowo ini biasanya. Nah, ini. Tahu semprit kan Kak? Oh iya nih. Ya, itulah kegiatan seorang guru, itu puncaknya di penilaian. Maka jangan abai dengan penilaian. Karena itu menurut Johan Budi bahwa guru itu akan mempertanggungjawabkan ke wali murid manakala kita sudah sampai pada laporan hasil penilaian. Dan penilaian itu harus dipertanggungjawabkan minimal dengan 2 alat bukti. 2 alat bukti itu apa? Satu adalah hasil pekerjaan siswa. Yang kedua daftar nilai. Minimal 2 alat ini. Ketika nanti ada guru yang diprotes oleh wali murid karena anaknya dinaik kelaskan, jadi ada wali murid protes mergane anaknya kok munggah gitu ya. Nah, monggo kudune miturut wali murid tidak naik, tapi jenengan kemudian bisa menyodorkan ini putra panjenengan, ini hasil pekerjaannya, dan ini dibawa pulang, jenengan yang memberikan tanda tangan paraf. Nilainya 9, ini 7, ini 8, ini 8,9, ini 9,5. Lalu jenengan menuntut anak jenengan 3 kelas. Nah, menang kan jenengan. Enten mboten wali murid nuntut ngoten. Menuntut karena anaknya dinaikkan tidak terima. Ya. Kalau saya memberi contoh kan yang seperti ini, kalau saya memberi contoh yang seperti biasanya terjadi kan bukan contoh. Nah biasa itu kan, saya tidak layak untuk saya berikan contoh. Oleh karena itu, monggo setiap kita melakukan tugas, tadi kan Bu Nur kan menuntut buktine gitu, rekap hasil rapat ya ditulis, semua PR. Nah itu, besok akan ditanyakan Bu Nur. Oh sudah. Oh saya PR, boleh kasih dana PR gitu. Wah bisa. Nah. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, supaya benar-benar nanti apa yang kita lakukan dari ini betul-betul bermakna. Dan akhirnya Kepala SD Negeri Slametan Bu Atik Setiawati, mohon maaf bila saya tidak berkenan di hati. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan karyawan yang saya cintai, saya banggakan. Tak lupa puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita sudah dapat melaksanakan PKKS di SD Negeri Slametan, semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya semangat. Amin. Yang kedua, terima kasih Pak Slamet, banyak sekali pencerahannya untuk SD Slametan dan untuk saya sendiri dapat pengalaman koma dan titik Pak. Jadi nanti ada koma dan titik untuk Bapak Ibu Guru maupun Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah koma nih Pak. Nah, kemudian untuk Pak Slamet sendiri juga koma saya lihat, kalau saya titik saja karena komanya sudah banyak, terus saya yang terakhir titik. Terima kasih juga atas sambutannya dari Bapak Ibu semua, semuanya kompak, kerjasama, saling berbagi, karena ini punya, berarti
saling berbagi itu kunci dari keberhasilan sebuah tujuan atau tujuan sekolah. Kalau satu tidak kompak, maka tujuan itu tidak akan tercapai secara maksimal. Jadi 3 kunci, monggo kompak, kerjasama, dan juga saling berbagi. Saling berbagi segala sesuatunya. Yang penting bukan istri atau suami ya Pak Sandro. Istri suami jangan saling berbagi ya. Itu nggih. Kemudian alhamdulillah untuk visitasi pada hari ini sudah selesai. Tadi sekitar pukul 10-15 menit paling cepat Pak selama saya mengikuti melaksanakan PKKS. Bahkan ada yang sampai 1:30 Pak saya, karena tidak diberi tanda sehingga saya harus mencari satu persatu, terutama RPP kan. RPP banyak sekali tidak diberi tanda, akhirnya sampai 1:30. Tapi kebanyakan sebelum jam 12 sudah selesai. Bahkan ada yang karena 2 sekolah Pak, saya pernah Pak, karena mau diundur tanggal 25 November tidak resok, akhirnya minta jam kedua sampai jam 6 sore. Udah deres banget di Pengkol dan di Candi Satu. Pak Karto ya? Iya. Di Silor. Berdekatan sebenarnya. Kalau mau undur saya undur tanggal selama pripun Pak? Waduh kesuwen Bu, jam kedua saja. Oh iya siap. Nah, kesannya tadi sama dengan Pak Slamet, luar biasa. Dari dokumen yang saya lihat, apalagi saya hanya bagiannya sarpras, sehingga cepet banget kuncinya di 1 sampai 51 sebenarnya. Kalau yang di belakang itu hanya tinggal klik saja karena di depan sudah ada. Alhamdulillah penyajian dokumen lengkap dan sudah disusun sesuai dengan instrumen sehingga mempermudah untuk penyajian. Jadi cepat dan lambatnya itu tergantung penyajiannya. Orang kuat banget nih ngajak kayak awut-awutan sehingga lama. Tapi ini tadi alhamdulillah tertib semuanya. Bahkan orang situ dijauh. Dilongke, didulang-dulangke segala. Lelang manis jeruk, lali kayak PPR. Alhamdulillah sekali terima kasih kepemimpinan Bu Apik, walaupun masih muda belia tapi sudah bisa memimpin sekolah dengan luar biasa. Sesuai dengan namanya, Apik itu kan artinya taat. Alhamdulillah. Kemudian dalam proses tadi mungkin ada komunikasi secara positif, ada beberapa masukan. Karena kalau nanti di belakang lupa langsung untuk ini yang belum pas itu kami beri masukan sekaligus. Dan terima kasih pula dari Pak Slamet sudah banyak sekali, tidak hanya menyangkut pada PKKS hari ini, tapi menyangkut pada pembelajaran maupun pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian IKM di sini mandiri belajar Pak. Ya. Untuk Karangmojo belum ada yang mandiri berubah, tapi untuk PSP-nya ada 5 sekolah. Kemudian pesannya monggo masukan dari kami berdua ditindaklanjuti demi kesempurnaan dokumen di masa-masa yang akan datang. Administrasi penting, tetapi lebih utama pada pelayanan kepada siswa. Gitu, Betul. Saya setuju itu. Tapi utamakan pelayanan pada siswa karena siswa adalah tulang punggung bangsa, masa depan bangsa yang nantinya akan mengisi bangsa ini dengan manusia-manusia yang cerdas dan berkarakter. Bukan cerdas tok, tapi cerdas dan berkarakter sesuai harapan dari pemerintah dan harapan dari kita semua, baik sekolah maupun orang tua. Selanjutnya, mungkin selama kami melakukan proses tadi visitasi, banyak kata-kata, tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah. Kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa dari kami mudah-mudahan SD Slametan semakin jaya, sukses, meningkat baik dalam akademik maupun non akademik, terutama dalam mewujudkan anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Karena untuk pelaksanaan PKKS hari ini dianggap cukup, maka kami berdua mohon pamit. Mohon doanya mudah-mudahan perjalanan kami dari SD Slametan sampai
kantor mungkin Pak Slamet, Oke. ya, atau sampai rumah nanti bertemu dengan keluarga dalam keselamatan, lancar di perjalanan. Itu saja. Doa juga kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan juga rezeki yang banyak dan berkah, sehingga Bapak Ibu semua bisa melaksanakan tugas secara maksimal, baik tugas di sekolah secara kedinasan maupun mengabdi kepada keluarga kita masing-masing. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat dan berhati. Terima kasih banyak.